Hai, salam jumpa lagi dengan channel Pet News. Kali ini Pet News mengangkat topik mengenai peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia masih terbuka. Kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Bahrain 1-0 membuat Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia tahun 2026 masih terbuka. Untuk sementara, klasemen grup C adalah Indonesia menduduki peringkat keempat. Dari 8 pertandingan, Indonesia memenangi 2 pertandingan, 3 seri dan 3 kalah dengan poin 9 serta selisih gol -6. Dari klasemen, untuk mengejar Australia yang menduduki peringkat kedua dengan 13 poin, peluang itu masih ada, namun realitanya cukup berat. Dengan 2 laga tersisa, bila Indonesia menang dalam 2 pertandingan dan Australia kalah dalam 2 pertandingan tersebut, maka otomatis Indonesia bisa melampaui Timnas Australia. Dengan catatan, bila pada pertemuan selanjutnya antara Australia dengan Jepang, maka Australia kalah dan kemudian Arab Saudi berjumpa dengan Bahrain dan Arab Saudi kalah, serta Indonesia berjumpa dengan China dan Indonesia menang, maka Indonesia akan menduduki posisi ketiga dengan poin 12, sementara posisi kedua masih ditempatkan oleh Australia dengan 13 dan Arab Saudi di posisi keempat dengan poin 10. Dan pada matchday terakhir dari kualifikasi ini, bila Australia ketemu Arab Saudi dan hasilnya seri, serta Indonesia bertemu dengan Jepang dan Indonesia menang, maka otomatis Indonesia menduduki peringkat kedua dengan poin 15. Sementara Australia di posisi ketiga dengan poin 14 dan posisi keempat masih antara Bahrain atau Arab Saudi. Jadi peluang itu masih ada. Namun peluang ini masih jauh lebih sulit dibandingkan bila Indonesia menargetkan untuk melanjutkan ke babak yang keempat dengan menduduki peringkat ketiga atau peringkat keempat. Dengan catatan Indonesia harus memenangi 2 pertandingan terakhir, atau yang paling buruk Indonesia memenangi 1 pertandingan dan 1 pertandingan terakhir melawan Jepang berakhir dengan seri. Namun dengan masuk ke babak keempat meskipun berat, namun asa untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026 masih ada. Kita berharap dan berdoa agar semua berjalan sesuai dengan rencana. Dari pengamatan pertandingan terakhir melawan Bahrain, kualitas permainan Indonesia makin meningkat, terbilang baik, dan kita masih punya harapan besar untuk Timnas Indonesia pada pertandingan-pertandingan selanjutnya, dengan catatan agar kualitas ini minimal dipertahankan dan lebih baiknya ditingkatkan. Dengan evaluasi, dengan masukan-masukan, dan dengan analisa yang tepat, Patrick Kluivert dengan cepat merubah strategi, merotasi para pemain, dan menaiki mental para pemain, sehingga segalanya berubah dan makin menjadi baik saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Bahrain. Hal ini yang kita tunggu-tunggu dari seorang Patrick Kluivert. Meskipun masih ada kelemahan, namun dengan waktu yang masih panjang ini, Timnas Indonesia masih punya kesempatan untuk berbenah diri. Saat bermain dengan tim Bahrain, rata-rata permainan Indonesia memperoleh poin 7. Dalam arti semua pemain bermain sudah cukup baik. Dengan merubah pola 4-3-3 menjadi 3-4-3 dan meninggalkan gaya bermain total football menjadi counter attack, atau bisa dikatakan semi counter attack, karena masih mengandalkan serangan, maka Timnas Indonesia memperoleh gaya bermain yang cukup nyaman dan sesuai dengan karakter timnas kita. Martin Paes kali ini bermain dengan cukup tenang. Dia layak mendapat poin sekitar 7,3. Ketenangan itu dia peroleh karena mempunyai 3 bek andalan yang bermain cukup rapi, disiplin, konsisten, semangat juang tinggi, serta chemistry yang didapat. Jay Itzes yang berposisi sebagai center back, kapten kesebelasan, dan merupakan pengatur pola pertahanan, kali ini mendapat poin sama yaitu 7,3. Pada sisi pertahanan sebelah kanan ada Rizky Ridho, bermain apik dan layak mendapat poin sekitar 7,6. Di sisi kiri pertahanan terdapat Justin Hubner yang bermain apik, sangat bersemangat dan keberanian yang tinggi, mendapat poin 7,6. Untuk sektor gelandang, sang Profesor Tom Hyer
passing, dan umpan-umpan terobosan sangat matang. Meskipun tidak bermain 90 menit karena kelelahan, dia layak mendapat poin sekitar 7,3. Selanjutnya ada Joy Pelupesi, idola baru timnas Indonesia. Posisinya sebagai pemain gelandang tengah bersama Tom Hai di sisi kiri membawa warna tersendiri bagi timnas Indonesia. Semangatnya, kekuatan dan keberaniannya, penguasaan bola yang baik membuat sektor tengah timnas Indonesia sulit ditandingi oleh timnas Bahrain. Dia layak mendapat poin 7,2. Di gelandang sayap kanan terdapat Kevin Dix, pemain yang mempunyai fisik yang luar biasa, daya jelajah tinggi dan teknik yang mumpuni. Selain menguasai lapangan tengah, dia juga bisa mengobrak-abrik pertahanan tim Bahrain. Poin yang didapat sekitar 7,5. Di sisi kiri gelandang terdapat Kelvin Verdonk. Penampilannya cukup konsisten, meskipun tidak seapik saat bermain lawan timnas Australia. Namun satu pemain ini termasuk spesial buat timnas Indonesia. Penampilannya mendapat poin 7,1. Kemudian kita pindah ke sektor penyerang. Ada Marcelino Ferdinand yang bermain dari sayap kanan. Dia cukup padu dengan Ole Romeni, mempunyai chemistry yang baik dengan Ole Romeni. Terlihat dari assist yang diberikan untuk Ole Romeni dan membuahkan gol sebagai satu-satunya gol kemenangan timnas Indonesia terhadap timnas Bahrain. Meskipun 2 kali kesempatan emas gagal, namun semangat bermainnya perlu diangkat jempol. Marcelino mendapat poin 7. Ole Romeni, pahlawan timnas Indonesia kali ini. Sebelumnya dia bermain cukup baik saat melawan Australia dan juga mencetak gol yang spektakuler. Saat menghadapi Bahrain, dia juga tampil spektakuler dengan golnya. Tidak salah, PSSI mengejarnya sampai ke Antartika dan sampai ke ujung dunia. Dia adalah oasis timnas Indonesia yang haus akan gol-gol indahnya. Meskipun tidak tampil 90 menit karena penyesuaian dengan cuaca Indonesia, dia layak mendapat poin 7,4. Dari sisi kiri terdapat Ratnar Oratmangun, pemain yang ditunggu-tunggu timnas Indonesia untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan. Memang kali ini dia tidak tampil semaksimal pertandingan-pertandingan sebelumnya, tapi kontribusinya untuk timnas Indonesia saat melawan Bahrain cukup besar. Sebuah asis manis ke Marcelino adalah asis yang berkelas. Meskipun tidak bermain 90 menit, kali ini dia mendapat poin sekitar 6,9. Untuk pemain-pemain pengganti seperti Ivan Jenner yang menggantikan Tom Hai, dia masuk memberikan warna lain untuk timnas kita. Pemain yang bertenaga dan punya jelajah yang tinggi membuat alur permainan Indonesia berubah dan pasti membingungkan timnas Bahrain. Dia mendapat poin 6,9. Kemudian di babak kedua ada juga Sandy Walsh. Sebelumnya dikabarkan mengalami cedera. Penampilannya cukup baik dan mendapat poin 6,5. Posisi Marcelino Ferdinand akhirnya diganti oleh Eliano Rogers. Pemain yang kelihatan punya chemistry yang cukup baik dengan Ole Romeni ini juga punya peluang emas untuk mencetak gol. Namun sayang, bola melambung di atas mister gawang. Ia mendapat poin sekitar 6,7. Umpan manis ke Eliano Rogers itu datang dari kakak Ricky Kambuaya yang masuk sebagai pemain pengganti, namun penampilannya sangat baik. Dia berhasil mengobrak-abrik sisi kanan pertahanan Bahrain. Dia bermain cukup nyaman dan berkelas. Meskipun baru masuk, poinnya 7,4. Yang terakhir ada Muhammad Ferrari. Dia masuk menggantikan Ole Romeni. Soloran dan dribblenya sangat merepotkan pertahanan timnas Bahrain. Dia layak mendapat poin 7. Untuk pelatih Patrick Kluivert dan timnya, kali ini cukup baik strategi maupun pergantian-pergantian pemainnya. Poin yang diberikan 7,4. Kita berharap pemain-pemain dan pelatihnya dapat terus meningkatkan kualitas dan performanya. Tanggal 5 Juni kita akan bertemu dengan China di GBK.
tanggal 10 Juni kita tandang ke Jepang. Kita harus bisa mengalahkan China karena bermain di rumah sendiri. Kita yakin bisa memetik hal yang positif di Jepang, karena saat ini Jepang yang sudah lolos ke Piala Dunia tahun 2026 akan bermain tidak full tim seperti mereka melawan Arab Saudi. Tapi ingat, pengalaman saat melawan Australia yang saat itu juga tidak tampil dengan full timnya menjadi pelajaran penting buat kita. Ada beberapa berita baik buat timnas, karena ada pemain-pemain naturalisasi juga yang tertarik untuk bergabung dengan timnas. Diperkirakan ada 3 pemain naturalisasi seperti Miliano Jonathan yang berposisi sebagai penyerang sayap kanan di FC Utrecht, Belanda. Dia adalah penyerang yang cukup mematikan. Kemudian ada Jay Osterwolde. Dia adalah bek sayap kiri di Fenerbahce, Turki, yang merupakan klub asuhan Jose Mourinho. Yang ketiga yaitu Tristan Goijer. Aslinya dia adalah pemain Ajax Amsterdam. Sekarang dia dipinjamkan ke PSV Zwolle. Posisinya adalah sebagai bek. Dia bisa diletakkan di bek kiri, bek kanan maupun center back. Kita berharap PSSI bisa mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas untuk meningkatkan timnas Indonesia yang sekarang, baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Dengan meningkatkan kualitas pemain yang sudah ada sebelumnya, itu juga cukup baik, karena chemistry yang perlahan-lahan sudah meningkat di antara mereka. Itu harus menjadi pertimbangan utama. Tapi kalau memang benar-benar dibutuhkan, kita berharap diperhitungkan dengan baik dan profesional. Kita sangat berharap timnas Indonesia terbang jauh lebih tinggi dengan anak-anak bangsa ini, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Saya yakin mereka berkumpul di timnas Indonesia ini karena punya cinta terhadap negeri sendiri, ingin berjuang mengangkat negeri ini ke level sepak bola yang lebih baik. Dengan demikian, bangsa ini bisa dikenal oleh masyarakat dunia. Otomatis seperti pariwisata dan juga perekonomian Indonesia diharapkan akan lebih baik. Dan satu lagi yang kita harapkan, agar timnas Indonesia tidak dipolitisasi. Jayalah terus timnas kita, jayalah terus tim Garuda. Ku yakin kita akan meraih mimpi kita bersama.